Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan. Kita bertemu kembali dalam channel kita, Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Dalam pertemuan kali ini, kita akan bahas satu tema khusus, yaitu memperkenalkan isi Alkitab. Memperkenalkan isi Alkitab. Orang-orang masyarakat umum sering berkata, agama Kristen itu kitab sucinya adalah Injil. Sebagaimana juga pandangan kaum muslimin kepada orang-orang Kristen. Kitab suci agama Nasrani adalah Injil. Nah, pernyataan ini sebenarnya kurang tepat atau hanya mewakili sebagian kecil. Kitab Injil itu hanya sebagian kecil kitab-kitab dari seluruh isi Alkitab. Hanya 4 kitab, walaupun itu cukup menjadi ciri khas. Oleh karena itu, ketika kita berbicara kitab suci agama Kristen, maka yang tepat, yang lengkap harusnya dijawab adalah Alkitab. Alkitab, kumpulan kitab-kitab. Apa itu Alkitab? Alkitab secara umum dibagi 2 kelompok besar. Kelompok namanya PL Perjanjian Lama, PB Perjanjian Baru. PL Old Testament, PB New Testament. Perjanjian Lama atau PL pada dasarnya sama dengan kitab suci agama Yudaisme. Seluruh kitabnya, jumlah kitabnya sama, hanya cara membaginya berbeda. Kalau agama Yudaisme membagi kitab mereka dalam 3 kelompok, namanya Nebiim, Nebiim, Torah, Nebiim, Ketubim. Taurat, Nabi, kitab-kitab, 3 kelompok. Nah, sementara di dalam perjanjian lama dari agama Kristen, pada umumnya kita mengikuti pembagian dari Septuaginta. Nah, Septuaginta membagi seluruh kitab-kitab perjanjian lama itu terdiri dari 5 kelompok. 39 kitab dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, mari kita lihat satu persatu pembagian menurut Septuaginta. Kelompok yang pertama sama dengan pembagian menurut Tanakh, menurut orang Yudaisme. Itu kelompok kitab namanya Taurat, Pentatukh. Taurat, Pentatukh yaitu 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kejadian berisi kisah penciptaan alam semesta beserta segala isinya. Manusia pada awalnya sampai dengan kisah Abraham dan Yusuf. Lalu masuk kepada kitab Keluaran. Kitab Keluaran berisi orang Israel sudah lama terjajah di Mesir, kemudian tahap demi tahap di bawah pimpinan Musa, Tuhan memakai Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, tanah perjanjian. Lalu kitab Imamat. Kitab Imamat berisi berbagai macam hukum. Sebagian kecil sama dengan Keluaran yang sudah berisi berbagai macam hukum. Kitab Imamat banyak berkaitan dengan ibadah, korban, penyembahan, dan lain sebagainya. Kitab keempat, Ulangan, kitab Bilangan. Kitab Bilangan berisi tentang caca jiwa orang Israel. Jadi perhitungan suku-suku bangsa orang Israel. Detail sekali, nama demi nama, bani demi bani, terus dibagi keluarga demi keluarga. Jadi banyak sekali bertemu angka-angka sehingga dinamakan kitab Bilangan. Sebagian orang bacanya pusing. Terus ulang angka demi angka, angka demi angka, terus suku ini, suku itu, nama ini, nama keluarga ini, nama keluarga itu. Lalu kitab kelima, kitab Ulangan. Kitab Ulangan pada dasarnya mengulang dari Keluaran,
imamat bilangan dengan satu model penuturan yang agak berbeda. Tapi pada dasarnya isinya kurang lebih sama. Itu kelompok pertama. Torah, Pentatuk, kitab Taurat. Bagian yang kedua dari Perjanjian Lama disebut kitab sejarah. Kitab sejarah terdiri dari 12 kitab. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. 1 Tawarit, 2 Tawarit. Esra, Nehemia, Ester. 12 kitab. Nah, di dalam kitab ini dimulai dari kitab Yosua menggantikan kepemimpinan Musa memimpin orang Israel untuk betul-betul menduduki tanah Kanaan dan membagi-bagikannya kepada suku-suku bangsa orang Israel. Dilanjutkan setelah Yosua mati masuk zaman hakim-hakim. Orang Israel dipimpin oleh para hakim. Ketika para hakim hidup, orang Israel mengikuti para hakim, taat pada Tuhan. Ketika hakim itu mati, maka orang Israel tercerai-berai sesuka-suka hidupnya sampai Tuhan membangkitkan hakim yang baru lagi. Terus begitu circle-nya di dalam kitab hakim-hakim. Rut, Samuel dan seterusnya berisi orang Israel mulai pelan-pelan masuk ke zaman raja-raja. Orang Israel mulai dipimpin oleh para raja. Orang Israel meniru bangsa-bangsa lain dan meminta pada Tuhan supaya mereka punya raja. Model kepemimpinan seperti Musa, Yosua, Samuel sudah tidak diindahkan oleh orang Israel. Orang Israel ingin meniru bangsa-bangsa di Kanaan mempunyai raja. Maka diberikan raja, akhirnya kerajaan Israel di bawah Saul, Daud, Salomo. Kokoh. Setelah Salomo meninggal, maka kerajaan Israel terbagi dua, 10 dan 2. Satu namanya kerajaan Israel, satu kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel di utara, Yehuda di selatan, yaitu beribu kota Yerusalem. Terus masa kerajaan ini, raja demi raja berganti. Di utara raja demi raja berganti. Di selatan juga raja demi raja berganti. Sampai orang Israel masuk ke dalam pembuangan, ditawan, dihancurkan. Kerajaan Israel Utara 722 sebelum Masehi dikalahkan. Kerajaan Selatan 586 sebelum Masehi dikalahkan. Kerajaan Utara dibuang ke Asyur. Kerajaan Selatan kemudian dibuang ke Babilonia, Persia. Terus kitab itu bercerita. Masuk kelompok ketiga. Kelompok ketiga terdiri dari 5 kitab, namanya kitab puisi. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ayub berisi kisah seorang yang namanya Ayub dan keluarganya, kesalehannya. Nah, kitab Ayub yang mengisahkan tentang Ayub, Ayub kemungkinan adalah seorang yang masanya sangat silam. Bahkan ada orang, para ahli mengatakan kemungkinan masanya mendahului Abraham. Ya, kisah yang sangat menakjubkan. Berbicara tentang teodisi, pemeliharaan Allah, providensi Allah kepada Ayub. Kisahnya menyedihkan dan akhirnya sampai happy ending. Ayub terus Mazmur. Mazmur merupakan kumpulan puisi-puisi sebagian besar dari Daud, kemudian Salomo, dan beberapa penulis lainnya. Seluruhnya ada 150 pasal. Ada orang senang sekali membaca kitab Mazmur karena isinya puisi. Dia mungkin hobi dengan puisi sehingga senang. Padahal puisi-puisi dalam kitab Mazmur tidak mudah dipahami. Untuk menafsirkannya secara benar, kitab Mazmur sebenarnya cukup rumit. Ayub, Mazmur, Amsal. Kitab Amsal terdiri dari 31 pasal. Orang mengatakan 1 hari baca 1 pasal, 1 bulan menyelesaikan kitab Amsal. Nah, Amsal mudah dipahami karena dia berisinya seperti pengajaran-pengajaran disampaikan berupa pepatah dan peribahasa. Jadi kita bacanya enak, mudah dipahami, secara umum mudah dipahami. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Nah, kitab Pengkhotbah adalah sebuah kitab yang berisi perenungan tentang hidup ini yang mendalam, sehingga
di dalam kitab pengkhotbah itu penuh dengan kata-kata misalnya kesia-siaan, di bawah matahari, di bawah kolong langit, segala hal, baik yang susah, yang senang, semuanya pada dasarnya sia-sia. Begitu gambaran umum dari kitab pengkhotbah. Kaya sekali. Perenungan seorang yang sudah melewati segala liku-liku kehidupan. Pahit getirnya, manis indahnya kehidupan. Dia lewati semuanya itu, dan tanpa pengenalan akan Tuhan dia mengatakan kesia-siaan. Kosong. Segala sesuatu di bawah matahari, di bawah kolong langit, tanpa pengenalan akan Tuhan adalah kosong, sia-sia belaka. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, Kidung Agung juga merupakan puisi. Namun Kidung Agung dia bisa dikatakan semacam puisi cinta. Jadi gambaran antara seorang pria dan wanita yang sedang memadu asmara berkasih-kasihan dengan kekasihnya. Ada sebagian orang merasa risih membaca kitab Kidung Agung. Mereka merasa kok sepertinya vulgar. Bahkan ada orang mengatakan kok kecenderungannya seperti porno. Ya, padahal tidak begitu. Ya begitulah adanya kitab Kidung Agung. Kitab yang disediakan khusus untuk mengisahkan kisah cinta seorang pria dan seorang wanita yang indah, yang kaya, yang layak untuk kita pelajari bersama. Masuk kelompok berikutnya, namanya kitab Nabi Besar. Kitab Nabi Besar ada 5 kitab. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel. Yesaya berisi kisah tentang Yesaya dan orang-orang Israel dan Yehuda. Kitab Yeremia dan Ratapan berisi tentang Yeremia mengisahkan dirinya dan keadaan bangsanya. Dan sebagian besar juga ditulis dalam bentuk puisi. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel. Yeskiel berisi kisah seorang nabi namanya Yeskiel. Dan juga banyak puisi di dalamnya. Lalu kitab Daniel mengisahkan Daniel dan 3 orang temannya berada di Babilonia, di kerajaan Persia, kerajaan Media, di bawah Kores, di bawah Nebukadnezar. Heroiknya orang-orang ini. Jadi 5 kitab ini, kitab Nabi Besar, isinya panjang-panjang sekali, bisa sampai 50 pasal. Hanya kitab Daniel dan kitab Ratapan yang pendek. Sementara Yesaya, Yeremia, Yeskiel, kitabnya panjang sekali, tebal. Sehingga dengan pertimbangan ini disebut sebagai kitab Nabi Besar. Bukan karena orangnya besar, bukan karena orangnya terlalu terkenal, bukan karena orangnya terlalu hebat, tapi karena kitabnya cenderung tebal. Masuk kelompok terakhir dari Perjanjian Lama. Namanya kitab Nabi-Nabi Kecil. Kitab Nabi-Nabi Kecil terdiri dari 12 kitab. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jepanya, Hagai, Zakaria, Maliaki. Mengisahkan 12 orang nabi di berbagai zaman yang berbeda, dengan pergumulan-pergumulan hidup yang berbeda. Menggumuli dirinya sendiri, juga menggumuli bangsanya, juga menggumuli bangsa-bangsa di sekitar mereka. Kitab yang juga kaya, tapi isinya sebagian besar berupa puisi. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para sobat dan handai tolan, baik kitab Nabi Besar maupun kitab Nabi Kecil, ada kecenderungan juga cukup rumit dipahamin. Hanya sebagian dari kitab Nabi Besar dan Nabi Kecil isinya berupa prosa bentuk sastranya. Tapi sebagian besar Nabi Besar dan Nabi Kecil isinya tertulis dalam bentuk puisi-puisi. Karena itu lebih sulit dia dipahami. Apalagi kalau kita tidak mengenal kira-kira Nabi Besar, Nabi ini, Nabi Kecil, Nabi ini, dia hidup kira-kira di zaman berapa, kira-kira di tahun berapa, kira-kira di kerajaan mana, kondisinya bagaimana, kondisi masyarakatnya bagaimana. Maka menjadi lebih rumit. Nah, itulah penggambaran umum dari kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. 39 kitab dibagi menjadi 5 kelompok. Taurat, kitab sejarah, kitab puisi, Nabi Besar, Nabi Kecil. Nah, sekarang kita masuk, Bapak Ibu, Saudara-saudara, para sobat dan handai tolan, kita maju ke kitab Perjanjian Baru, New Testament.
Perjanjian Baru atau New Testament terdiri dari 27 kitab. 27 kitab. Dan 27 kitab ini dibagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok. 5 kelompok itu apa saja? 5 kelompok itu terdiri dari namanya kitab-kitab Injil. 4 kitab sejarah. 1 surat-surat Paulus, surat-surat umum, dan Wahyu. Mari kita mulai satu persatu dari 5 kelompok ini. Kitab Injil. Injil atau Evangelion artinya kabar baik. Kitab Injil yang 4 kitab berisi kisah tentang Yesus Kristus. Dari 4 kitab Injil masih bisa dibagi 2 kelompok. Yang 3 kitab pertama sering dinamakan Injil Sinoptik, lalu Injil Yohanes. Injil Sinoptik maksudnya Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas, mereka mempunyai cara tutur yang sama, alur melihat yang kurang lebih sama, mengisahkan Kristus yang kurang lebih sama, dan ada berbagai-bagai kesamaannya, walaupun juga ada berbagai-bagai perbedaannya. Oleh karena itu disebut sebagai Injil Sinoptik. Mereka pada umumnya mengisahkan perjalanan hidup Yesus Kristus dari dikandung oleh Bunda Maria, melahirkan, dibaptis, kemudian melayani, sampai mengajar, melayani, mengadakan mukjizat ini dan itu, sampai pada akhirnya mati, disalibkan, bangkit, kemudian naik ke surga. Itu gambaran besar dari kitab Injil. Nah, bagaimana dengan Injil Yohanes? Injil Yohanes tidak dimasukkan ke dalam kelompok Injil Sinoptik. Karena Injil Yohanes menuturkan pribadi Yesus Kristus secara agak berbeda, dengan sudut pandang yang agak berbeda. Tapi Injil Yohanes menjadi Injil yang kaya sekali, karena ditulis oleh seorang murid yang sangat dekat dengan Yesus Kristus sendiri. Jadi berbagai-bagai peristiwa yang penting di mana murid-murid yang lain tidak mengetahuinya, tidak punya pengalaman dan tidak bersama Kristus di situ, murid ini tetap mengiringi bersama Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu Injil Yohanes menjadi Injil yang kaya sekali. Bahkan orang-orang yang baru mulai membaca Alkitab seringkali dianjurkan mulailah membaca dari Injil Yohanes. Memang Injil Yohanes juga tidak sesederhana untuk dipahamin begitu gampang. Injil Sinoptik dalam arti tertentu lebih mudah dipahami karena dituturkan dalam bentuk sejarah, maju periode waktu ke waktu. Sebenarnya Injil Yohanes juga mengikuti periode waktu ke waktu, tapi hampir tidak kelihatan pergerakan waktunya, perjalanan tahun demi tahunnya, nyaris tidak kelihatan, tapi tetap ada mengikuti seperti itu. Dari Kristus, firman, kemudian lahir, dan kemudian melayani, mengajar, penuh dengan pengajaran-pengajaran Kristus digambarkan di dalam Injil Yohanes, sampai dengan matian, disalibkan, bangkit, kemudian naik ke surga. Gambaran yang umum tentang 4 kitab Injil. Nah, masuk berikutnya hanya satu kitab, kelompok yang kedua dari Perjanjian Baru, namanya kitab sejarah, Kisah Para Rasul. Sesuai dengan judulnya, dia menuturkan perjalanan para rasul dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Diwakili terutama oleh 2 orang rasul yang besar, namanya Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Di samping itu tentu masih banyak nama-nama lain yang bertebaran di dalam kitab itu. Barnabas, Ananias, dan seterusnya. Priscilla, Aquila, dan seterusnya. Markus, dan seterusnya. Tapi pada dasarnya dia merupakan lanjutan dari kisah Injil. Setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, maka mulailah para rasul tersebar kemana-mana, anak-anak Tuhan tersebar kemana-mana dan menyampaikan berita Injil dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Diwakili dalam kisah rasul itu Rasul Paulus
tiba di Roma. Dan di Roma menggambarkan waktu itu ujung bumi. Dialah pusat dunia pada masa itu, dan Injil dari Yerusalem sampai ke Roma diwakilin sampai ke ujung bumi. Itu gambaran kisah para rasul. Ada orang juga menyebutnya kisah para rasul itu sebagai kisah lahirnya gereja dan penyebarluasan gereja. Lahirnya gereja dan berkembangnya gereja kemana-mana, terutama ke Asia Kecil. Masuk kelompok ketiga dari Perjanjian Baru, namanya surat-surat Rasul Paulus. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Jadi 14 di sini. Ada orang mengatakan kitab Ibrani kemungkinan bukan ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau begitu maka dia menjadi 13. Ya. Kalau kita mengakui kitab Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus, maka menjadi 14. Nah, mulai dari kitab Roma. Kitab Roma penuh dengan pengajaran doktrinal yang kaya. Ada orang menyebutnya sebagai kitab yang berisi katedral doktrin Kristen. Penuh dengan pengajaran mendasar dari iman Kristen. Lalu kitab-kitab lainnya, 1 Korintus, 2 Korintus, dan seterusnya, kitab-kitab yang lain, penuh dengan kisah pergumulan hidup jemaat-jemaat lokal di berbagai-bagai kota. Dan untuk menjawab persoalan-persoalan mereka, Tuhan melalui Rasul Paulus menulis surat-surat, mengirimkannya pada mereka untuk menjawab pergumulan mereka, untuk memberikan petunjuk, untuk mengajar mereka, dan mencari jalan keluar untuk persoalan yang mereka hadapin. Lalu di antara kelompok surat-surat Rasul Paulus ini, ada juga yang disebut sebagai surat-surat penjara, karena ditulis dari dalam penjara. Ada juga yang disebut sebagai surat-surat pastoral, karena banyak berisi pesan-pesan penggembalaan, pelayanan pastoral bagi jemaat. Dan di antara surat-surat Rasul Paulus itu ada surat yang pribadi, yaitu surat pada Timotius, Titus, Filemon. Jadi surat-surat ini dikirimkan dari Rasul Paulus, ditulis oleh Rasul Paulus, dikirimkan pada orang pribadi, yaitu 1-2 Timotius, Titus, Filemon. Dikirimkan bagi orang-orang itu untuk menjawab pergumulan-pergumulan mereka, untuk mengajar mereka, untuk membimbing mereka, supaya mereka mampu menggembalakan jemaat di mana mereka berada, di mana mereka waktu itu sedang bertugas. Lalu kitab Ibrani ini unik sekali. Kitab Ibrani juga berisi banyak pengajaran doktrin Kristen, tidak kalah dengan kitab Roma. Dan kitab Ibrani dalam arti tertentu lebih rumit dibanding kitab Roma. Nah, untuk memahami kitab Ibrani dengan baik, maka Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan hanetolan, saya anjurkan berbarengan dengan membaca kitab Ibrani, engkau baca juga kitab Imamat dalam Perjanjian Lama. Atau engkau baca lu selesai kitab Perjanjian Lama, setelah itu baru engkau membaca kitab Ibrani. Karena dua ini bisa saling melengkapi, saling memberikan penerangan yang menjadi jelas, sehingga engkau bisa tertolong untuk lebih mengerti isi dari kitab Ibrani, atau bahkan engkau lebih tertolong mengerti isi dari kitab Imamat. Dua kitab ini saling melengkapi. Kelompok yang keempat namanya surat-surat umum. Surat-surat umum terdiri dari Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas. Ya, 7 kitab. 7 kitab. Tulis oleh masing-masing rasul-rasul atau orang yang masih dekat dengan para rasul. Nah, kitab-kitab ini pada umumnya pendek-pendek dan lebih cenderung juga merupakan surat-surat pastoral. Surat umum dikirim secara umum, tapi isinya lebih cenderung pastoral. Ada orang, istri saya senang sekali baca kitab Yakobus, karena kitab Yakobus itu sederhana, mudah dimengerti, banyak perumpamaan, banyak penuturan-penuturan untuk menjelaskan ide-ide, menjadi sederhana. Petrus, terus, dan sampai Yudas. Ya.
kitabnya pendek-pendek, tapi tidak sesederhana yang bisa kita pahamin. Maka dianjurkan bacanya urut dari pasal 1 menuju pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Begitu. Ya. Dan ketika kita sampai di kitab Yudas, Yudas merupakan salah satu kitab yang sangat pendek. 3 Yohanes juga sangat pendek. 2 Yohanes juga sangat pendek. Hanya satu pasal. Ya. Hanya satu pasal. Begitu juga kitab Yudas. Hanya satu pasal. 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dan Yudas itu juga berisi tentang teguran-teguran, peringatan-peringatan kepada jemaat dalam rangka menghadapi guru-guru palsu dan pengajar-pengajar sesat. Bagaimana mereka harus menempatkan diri, bagaimana mereka harus memperlakukan orang-orang itu, bagaimana sikap mereka yang sepatutnya. Itu dibahas dalam surat-surat umum 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Satu kitab terakhir dari Perjanjian Baru, pembagian di kelompok yang kelima, yaitu namanya kitab apokaliptik. Jadi kitab Wahyu ini adalah kitab apokaliptik. Maksudnya apokaliptik adalah membuka tabir. Jadi seperti dalam rumah ada tirai, tirainya kita buka sehingga kita bisa melihat keluar jendela. Di luar jendela itu ada apa? Dengan membuka tirai, maka kita bisa melihat dengan jelas di luar rumah itu ada apa. Itulah gambaran dari kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3 berisi kupasan tentang gereja-gereja di Asia Kecil. Nah, setelah itu pasal-pasal selanjutnya sampai dengan pasal 21 berisi kupasan tentang segala perkara di masa depan. Segala perkara sampai dengan akhir zaman. Segala perkara sampai dengan langit bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Berbagai-bagai nubuatan tentang masa depan dunia ini. Oleh karena itu kitab Wahyu cukup rumit dipahamin. Dia banyak berisi gambaran-gambaran. Kadang-kadang orang bacanya kok seperti film kartun gitu loh. Seperti film kartun anak-anak, ya. Gambaran-gambaran tentang masa depan dunia, masa depan sejarah manusia ini, terus sampai dengan akhir zaman. Ada seorang, waktu di Xi'an kami mengenal seorang mahasiswa Indonesia juga dari Surabaya. Dia bukan orang Kristen, tapi dia senang sekali baca kitab Wahyu karena dia hobi dengan ramalan. Dia sering meramal nasib keluarganya dan nasib dirinya sendiri. Mencari orang pintar, minta diramal tentang nasib dirinya. Sangat percaya dengan nasib, dan menurut dia enak sekali baca kitab Wahyu itu. Senang sekali dia bacanya. Nah, ini sebenarnya hal yang positif dan negatif. Kitab Wahyu di satu pihak punya kerumitannya sendiri, tapi kitab Wahyu jangan juga dipandang menjadi begitu rumit dan tidak terpahamin. Karena kitab Wahyu pada dasarnya, kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos dan bertujuan untuk penggembalaan. Jadi kitab Wahyu termasuk juga sebenarnya kategori pastoral. Walaupun dia bentuk sastranya apokaliptik, membuka tabir masa depan bagi manusia, supaya mengenal perjalanan sejarah ini ke depannya sampai dengan pada akhir zaman. Tapi tujuannya adalah menggembalakan jemaat, supaya mereka dapat memahami dengan baik. Nah, itulah gambaran Alkitab secara umum. Jadi Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Keseluruhan namanya Alkitab itu terdiri dari 66 kitab. Nah, dengan penjelasan ini, saya harap Bapak Ibu Saudara-saudara semakin memahami dan mulailah membaca kitab demi kitab, satu kitab demi satu kitab, terus berurutan satu pasal demi satu pasal, supaya engkau bisa mengenal gambaran secara keseluruhan. Baca secara umum saja, baca setiap kalimat demi kalimat secara cepat saja untuk mendapatkan gambaran umum. Ada hal yang engkau mengerti, ada hal yang tidak engkau mengerti. Tapi bacalah secara berurutan, maka engkau akan bisa memahaminya dengan baik. Mari, galakan dirimu. Ambil waktu, disiplin untuk membaca
secara berurutan. Jangan takut, atur waktumu setiap hari. Ada program pembacaan Alkitab, 1 hari 4 pasal. Dan dikatakan 1 hari 4 pasal, dalam waktu 1 tahun, maka bisa akan selesai. 1 hari membaca 4 pasal, terus berurutan, 1 tahun, engkau akan menghabiskan seluruh kitab, 66 kitab itu, dengan semua pasal-pasalnya. Mulailah Bapak Ibu, dan supaya engkau kenal isi Alkitab. Gambarannya besarnya saja, walaupun detail-detailnya bisa engkau lupakan, tapi gambaran besar, kerangka besar bisa engkau pahami. Channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada pertemuan hari ini sampai sekian. Nantikan di pertemuan-pertemuan mendatang dengan kupasan-kupasan, dengan tema-tema, judul-judul yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.